Meskipun di sana mungkin berpikiran masyarakat maju, orange, tolong, tapi kami insya Allah tidak. Ya gitu. Jadi kita lakukan yang terbaik, kita lakukan demi NKRI dan kita lakukan saya juga, saya Dr. Tifa, Dr. Risma dan semuanya. Itu semuanya kita tunduk kepada atau kita manut terhadap advice dari para lawyer kita. Apa yang terbaik itu yang kita ambil, ya apa yang tidak baik menurut masyarakat kita juga dengarkan masyarakat, itu yang akan kita ikuti. Karena kita adalah kemenangan kita adalah kemenangan rakyat, kekalahan kita kekalahan rakyat. Ya, bahwa mediasi restoratif justice itu adalah amanat dari KUHP yang baru, ya, dan terhadap KUHP yang kemarin disahkan oleh DPR. Jadi tanggal 2 Januari itu akan berlaku. Meskipun ada aturan peralihan bahwa tidak langsung begitu saja serta-merta diberlakukan. Tapi itu adalah benar kata Dr. Taufik, itu amanah undang-undang. Sikap kami adalah kami mengapresiasi, kami menghormati semua pihak yang melakukannya demi NKRI. Kami tidak berpikir individu, kami juga tidak berpikir bahwa kami akan saling tikam, kami akan saling membicarakan, enggak. Meskipun di sana mungkin berpikiran penjarakan, maju, orange, tolong, tapi kami insya Allah tidak. Ya gitu. Jadi kita lakukan yang terbaik, kita lakukan demi NKRI dan kita lakukan dan saya juga, saya Dr. Tifa, Dr. Risma dan semuanya. Itu semuanya kita tunduk kepada atau kita manut terhadap advice dari para lawyer kita. Apa yang terbaik itu yang kita ambil. Ya, apa yang tidak baik menurut masyarakat, kita juga dengarkan masyarakat, itu yang akan kita ikuti. Karena kita adalah kemenangan rakyat, kekalahan kita kekalahan rakyat. Ya, itu saya kira. Sudah selesai menemui penyidik, Pak? Oh, sudah. Apa saja yang terjadi di dalam? Yang terjadi di dalam perdebatan. Bahkan dengan adanya enggak bagus ini bagus ya. Bahkan dengan sangat kooperatif kami ya, Pak Timbul tadi dengar sendiri. Minggu depan silakan datang sekali saja. Oke. Itu ada lagunya. Tanda-tandanya. Ya. Bunga penyidik. Ya, jadi tidak perlu Senin Kamis ya, tapi cukup hari Kamis. Artinya kalau datang ke sini hari Senin, Kamisnya nggak usah puasa. Loh, ya kan Senin Kamis puasa Senin Kamis. ya kan Kamisnya nggak ada, Seninnya nggak ada. Gitu ya. Oke, ya. Oke. Terima kasih. Jadi cukup ya. Ada lagi? Jadi bukan pemeriksaan lagi tadi ya, Pak ya? Apanya pemeriksaan? Pemeriksaan. Nggak ada pemeriksaan tuh Kata Timo pemeriksaan. dokter itu meriksa. Dan ini sebagai informasi baru tidak ada pencekalan bagi ketiganya, nggak ada. Jadi saya mau Nggak ada luruskan ya pencekalan. tentang ada rumors dari para pihak Iya. bahwa ketiga kami RRT itu dicekal, bukan? Saya Cekal ke luar negeri. tidak, karena kami tadi sudah sampaikan saya ada Ini harus dicekal Mas. saya ada beberapa jadwal untuk simposium untuk bicara di luar negeri ya, dan itu oke saja. Kenapa tidak ada pencekalan? Ada pembandingnya. Seorang napi 6 tahun yang lalu. Berarti Bisa kemana-mana masa ada pencekalan. berarti Dokter Tifa jadi akan ke tempatnya ya Gibran gitu. Begini, itu nanti kita Harus berunding dengan penasihat hukumnya. berunding dengan penasihat hukum. Tapi kalau saya sendiri memang ada jadwal saya bicara di sini beberapa simposium di luar negeri. Dan itu tadi sudah saya sampaikan oke aja. Artinya apa? Jangan potong-potong, Bang. Detok. Itu detok. Bukan di OCCPR. Detok. Ada beberapa jadwal yang ada jauh-jauh hari. Dan tentu saja karena memang itu kepentingan ilmiah ya saya sudah sampaikan dan alhamdulillah tidak ada. Berarti Pak, wajib lapor ini sampai kapan, Pak? Sampai nanti kita tidak tahu. Enggak apa-apa, santai aja, ikuti aja. Sampai masyarakat menghendaki perkara selesai. Karena komite reformasi itu bukan komite yudisial. Itu wewenangnya di tangannya Bapak Prabowo. Jadi nampaknya ini bersinergi. Jadi tidak ada pertentangan antara keinginan Pak Prabowo lewat komite reformasi polisi dan tindakan dari penyidik. Ya. Betul. Ya. Oke. Dan yang jelas apa? Semua masyarakat juga insya Allah juga mengetahui dan kita juga lihat bahwa dia terbuka dan kalaupun Anda ingin memberikan saran silahkan ya. Jangan melakukan kegiatan pura-pura tidak tahu apa-apa. Tapi kalau saya Pura-pura tidak tahu apa-apa alias apa. Kalau saya boleh meminta besok mereka kalau diundang di televisi cari lawan bicara yang sebanding. Jadi pokoknya ditahan. Kenapa nggak ditahan? Itu bukan debat. Terus ada termol yang sok ilmiah. Iya. Vijijinat, artis, apa? Tanya kepanjangannya Vijijinat apa? Kalau saya di situ langsung saya tanya itu aja, udah. Nah, itu temennya SpongeBob Pak. Squidward. Mereka bertiga datang ke saya tak ajak makan sate Pak Kasdi. Wah, nah itu. Ya, di Solo. Oke. Oke ya. Terima kasih semua. Terima kasih. Thank you.
nggak apa-apa. Oke. Ya, jadi kami di dalam, saya didampingi Pak Dr. Timbo tadi, dan juga tadi Dr. Resmond didampingi tim kuasa hukum yang lain. Kami menyerahkan nama-nama yang kemarin sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Pak Budi, dan juga oleh Direskrim Polda Metro Jaya, Pak Iman Imanuddin, bahwa kami memang mengajukan beberapa ahli dan juga beberapa saksi tambahan. Ahli yang kami sampaikan, semacam tadi yang sudah ada press conference, adalah ahli di mana yang benar-benar mengerti tentang ITE. Ya gitu. Kemudian ahli yang juga mengerti tentang perdata tadi yang ditanyakan. Kemudian ahli soal pidana dan juga ahli bahasa. Gunanya apa? Supaya terjadi balance, supaya terjadi keseimbangan. Jadi polisi jangan hanya percaya kepada ahli yang konon mengaku ahli ITE, tapi ternyata dia tidak tahu atau bahkan hanya membaca, menginterpretasikan sendiri pasalnya. Makanya dia bisa menyampaikan pasal 32, 35. Padahal dia yang ngerti pasal itu gunanya untuk apa. Saya kebetulan dulu ikut menyusun undang-undang ITE itu bersama ahli yang saya ajukan ini. Ahli yang saya ajukan ini adalah dulu menjabat sebagai staf ahli di Kementerian Komdiji, ya dulu Kominfo namanya. Dan dia udah puluhan tahun di pemerintahan. Jadi sudah jelas track recordnya. Kemudian ada ahli pidana yang dia juga sudah mengajar dengan bagus ya, gitu bersama-sama dengan Pak Timbo juga ya, mengerti. Jadi artinya itu paham betul soal pidana, soal perdata juga. Dan ahli bahasanya juga tentang orang yang mendapatkan sertifikat internasional ya gitu ya, untuk keahlian bahasanya. Dan tadi selain itu kami juga mengajukan surat dari kuasa hukum kami untuk melakukan gelar perkara khusus, apalagi ini sudah level penyidikan ya, dan supaya itu dilakukan. Kalau gelar perkara khusus semua akan terbuka, apa-apa buktinya, kemudian itu digelar terbuka, tidak seperti gelar perkara yang dulu nggak ada sama sekali barang buktinya. Dan kemudian kabar yang paling menarik adalah kami tadi mendapatkan langsung genggaman tangan yang sangat baik dari penyidik. Pak Roy, sampai jumpa sekali saja minggu depan. Jadi sudah nggak 2 kali lagi, gitu loh. Itu peningkatan yang sangat bagus ya gitu. Jadi nggak perlu Senin Kemis, tapi cukup Kamis saya datang lagi di Polda Metro Jaya. Saya kira itu kemajuannya. Terkait dengan pengajuan saksi ahli tadi, itu nanti apakah akan pada akhirnya diperiksa oleh Polda Metro Jaya pengajuannya atau seperti apa? Iya, jadi semua Polda Metro Jaya wajib menampung itu, wajib menerima itu. Karena apa? Supaya terjadi balance ya, supaya tidak terjadi ini hanya satu pihak saja gitu ya, yang kemudian diterima, supaya imbang. Karena Polri itu adalah mengayomi masyarakat. Polri dengan slogannya itu adalah harus juga benar-benar baik ya, benar-benar bisa profesional, kemudian bisa juga progresif ya. Itu harus menerima dari semua belah pihak. Dan makanya kami berterima kasih juga, jangan lupa kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut membantu memikirkan, membantu mempersamai tim percepatan Komisi Reformasi Polri ya, Prof. Jimli, Prof. Mahfud ya, dengan meskipun dengan statement lapasnya kita sudah tahu lah arahnya kemana ya gitu. Juga Pak Susno Haji, Prof. Komarudin Hidayat ya, Ketua Dewan Pers ya. Kemudian ada juga mantan dulu pejabat di kepolisian ya, mantan Wakapolri ya gitu, Pak Ugroseno, itu juga memberikan pandangan-pandangan yang sangat bagus. Jadi kami berterima kasih semua pihak ya, semua pihak kami apresiasi, terutama juga media yang sudah ikut membersama ini. Dan kepada semua masyarakat ya saya pesan, kalau Anda tahu ya, jangan Anda diam saja ya, jangan fura-fura tidak tahu apa-apa ya. Fura-fura tidak tahu apa-apa itu ini, nah ini namanya pura-pura tidak tahu apa-apa alias fufu-fafa itu. Dokter, ada pertanyaan? Enggak ada. Oke, baru bikin Pak. Ini penting ya, disclaimer saya. Kaos-kaos ini tidak pernah saya bikin sendiri, tidak pernah saya produksi. Ini semua kiriman dari masyarakat, demi Allah. Ya, ini kiriman dari masyarakat. Dan nanti coba lihat di YouTube-nya masing-masing, entah di YouTube iNews, entah di YouTube Kompas, entah di YouTube TV-TV yang lain, pasti ada komentar. Pengen kaos yang dipakai Roy Suryo? Ya, hubungi saya. Dia jualan kaos, nggak apa-apa. Ya gitu, jadi jangan pura-pura nggak tahu apa-apa, kalau ngerti speak up, gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mas Roy,